Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Satria J. Manurung, kelas MJ 103, studi manajemen pengantar akuntansi 1, membawakan completing the accounting cycle atau menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama ada transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari satu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan. Contohnya pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagang dengan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi harus dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi, harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya, pencurian barang dagang. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Semua transaksi, baik yang terjadi secara rutin dan tidak, merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain kwitansi, faktur, dan bentuk lainnya. Nah, yang di sini nomor 3 ada pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Pengertian jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom, jurnal memberikan informasi berikut. Tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Nama perkiraan yang pertama, kolom debit menunjukkan jumlah yang didebit. Yang kedua, kolom kredit menunjukkan jumlah yang dikredit. Nah, proses pencatatan mengikuti 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Selanjutnya, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasi berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Selanjutnya, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. Selanjutnya, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Nah, yang keempat ada pencatatan buku besar dan buku tambahan. Untuk bagian A, buku besar, untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pimpinan perusahaan, maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun dalam buku harian tersebut dapat pula dipisah-pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar. Itu merupakan penggolongan perkiraan menurut jenisnya. Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi perusahaan tersebut, karena masing-masing jenis besarnya sendiri-sendiri. Nah, yang kelima, neraca lajur. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar dihitung, setiap saldo masing-masing perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atau kecermatan pencatat dan pembukuan. Yang keenam ada laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan
Dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada di dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan. Rangka laporan tersebut ada seperti contoh. Yang pertama, laporan laba rugi mencerminkan laba bersih dan kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan. Yang B, modal adalah dalam neraca, jadi nilai sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke dalam neraca. Nilai ini merupakan elemen keseimbangan yang paling akhir dalam neraca. Yang ketujuh ada jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan bebas serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Nah, langsung saja langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Mendebet setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kredit. Yang kedua, mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya. Nah, sekian hasil presentasi saya. Kata saya ucapkan terima kasih.